Ikan bahwasanya Lukas berhak menulis kisah para rasul. Gak ada haknya Lukas untuk menulis ini. Gak ada. Apa mana haknya Lukas mana? Saya minta. Dengar dulu, karena murid-murid seperti Petrus mengakui kerasulan daripada. Apakah Lukas murid Yesus? Apakah Lukas murid Yesus? Dengar dulu, karena Enggak, jawab dulu. Apakah Lukas murid Yesus? Karena Petrus dan jangan kemana-mana. Jawab pertanyaan saya. Apakah Lukas murid Yesus? Petrus dan Yakobus. Jangan kemana-mana. Jawab dulu pertanyaan saya. Apakah Lukas murid Yesus? Iya, murid Yesus. Mana? Di mana tertulis Lukas murid Yesus? Di mana? Udah paham saya kemana. Mana? Iya, mana? Oke, saya buka di sini. Oke. Di mana? Lukas? Ya di mana? Saya buka. Di mana? Lukas ayat berapa? Di mana? Petrus mana? Dan Yakobus. Saya nggak tanya Petrus. Saya tanya di mana? Saya tanya dengerin. Saya tanya di mana tertulis Lukas adalah murid Yesus. Yang saya tanya murid Yesus, saya nggak bahas Petrus. Seandainya saya tanya juga kayak gitu, Anda tak jangan bisa jawab. Seandainya. Nanti saya nyanyi seandainya kau tahu menginginkan kau pergi. Iya, saya tanya Anda bisa jawab nggak? Jawab dulu pertanyaan saya. Jawab, jangan kemana-mana. Nggak bisa, jawab dulu. Saya nggak mau jawab. Anda bisa jawab dulu. Nggak bisa. Pertanyaan saya belum terjawab. Saya nggak mau jawab pertanyaan Anda ketika Anda belum jawab pertanyaan saya. Jawab seperti itu. Nggak, mana Lukas adalah murid Yesus. Di mana tertulis? Di mana? Ya, saya sudah katakan bahwa Petrus dan Yakobus memvalidasi. Saya nggak tanya Petrus, kucluk. Dengar dulu. Saya nggak tanya Petrus, yang saya tanya mana Lukas tertulis murid Yesus di mana? Membenarkan. Nggak usah kemana-mana. Jangan kemana-mana. Di mana Lukas tertulis murid Yesus? Di mana? Saya sudah katakan tadi, kalau secara literal itu seperti pernyataan Anda. Di mana Yesus dikatakan Tuhan? Begitu. Enggak, saya nggak tanya itu. Saya tanya di mana Lukas tertulis murid Yesus di mana? Saya sudah katakan tadi. Di mana? Ayatnya di mana? Petrus dan Yakobus. Astagfirullahaladzim. Petrus. Pertanyaan saya, di mana tertulis Lukas adalah murid Yesus? Di mana? Saya sudah katakan jawaban seperti yang Anda minta saya tidak bisa berikan, tapi saya bisa berikan jawaban. Nggak ada, berarti kau ngarang kalau Lukas itu dapat otoritas dari Yesus. Mana buktinya? Buktinya aja Lukas bukan murid Yesus. Ayo. Buktinya begini, Rasul Petrus dan Yakobus memvalidasi. Petrus? Saya nggak tanya Petrus loh. Memvalidasi. Saya ini nggak tanya Petrus. Saya nggak tanya Petrus. Saya nggak tanya Petrus. Mengakui Lukas. Ajaran tipu-tipu ya kayak gini ini, ajaran tipu-tipu. Memang ada tertulis begitu. Mana tertulis Lukas murid Yesus mana? Lukas murid Yesus mana? Saya sudah katakan tadi, Anda tidak mau mendengarkan jawaban saya. Ya mana? Saya sudah katakan Petrus dan Yakobus memvalidasi kerasulan Paulus. Astagfirullahaladzim. Ya Allah ya Rahman, aku nggak tanya Paulus. Aku tanya Lukas. Itu jawaban saya. Harubah, kamu jangan ngarang-ngarang. Kamu sendiri saya nggak ngarang-ngarang. Muridnya Yesus, makanya Pak Ardi nanya. Saya nggak tanya Paulus, saya tanya Lukas, kucluk. Karena Paulus mengakui Lukas. Gitu. Saya nggak tanya Paulus, saya tanya Lukas. Karena Paulus mengakui Lukas. Tinggian mana Paulus sama Yesus posisinya? Tinggi mana? Lebih tinggi Yesus lah, karena. Lah ya sudah, yang saya sudah. Tinggi Yesus kan? Yesus memilih Paulus gitu. Lah di mana tertulis Yesus memilih Paulus? Tadi saya sudah tunjukkan. Di mana? Ulang lagi. Di mana? Ini 2 Timotius. Mana? Tadi sudah saya bacakan. Kisah juga. para Rasul. Ini Kisah para Rasul. Ya, ini kan tulisan Lukas. Ini tulisan Lukas.
Iya, karena Rasul Paulus memvalidasi Lukas, Rasul Petrus memvalidasi keberadaan Rasul Paulus, gitu loh. Ini kisah para rasul ini tulisan Lukas, Jadi Kucluk. mereka semua Yang saya saling- tanya, di mana Lukas mendapatkan otoritas dari Yesus? Sudah saya katakan tadi bahwa dari pengakuan murid-murid yang lain. Ya, ya. Gitu. Lah iya di mana? Di mana? Di mana? Tadi saya Di sudah mana? katakan. Saya tanya gini, otoritas tertinggi kamu Petrus, Paulus atau Yesus yang paling tinggi? Jangan bahas yang paling tinggi. Nggak bisa jawab dia. Ayo jawab. Otoritas tertinggi kamu, apakah A Yesus? Dari awal Dengerin, saya dengerin, katakan, dengerin, Anda sudah dengerin, langsung dengerin, meragukan dengerin, Alkitab. dengerin, Jadi, saya dengerin. sudah paham. Dengerin, otoritas tertinggi kamu, apakah A Yesus, B Petrus, C Paulus? Yang mana yang tertinggi? Otoritas Alkitab sudah Anda ragukan, apalagi? Aduh, apa sih ini ditanya apa, jawabnya apa? Iya, Anda kan memelagikan Alkitab itu. Pertanyaan saya, otoritas tertinggi di Lukas, ini otoritas karangan Paulus. lo Lalu, memang semua lagi dengerin bilang, karangan otoritas manusia, Anda semua. dengerin Habis, selesai. dengerin otoritas tertinggi kamu apakah A Yesus, B Jangan bahas lagi, Petrus, Bang, karena udah dapat C kesimpulan Paulus? dari Jawab Abang. jawab dulu jawab Udah dapat kesimpulan dari Abang. Jadi ya jawab di mana tertingginya Yesus kan? Jangan Yesus kan? Abang Yesus apa kan? saya? Yesus kan? Pernyataan Abang udah jelas Yesus kan? bahwa ini karangan manusia. Aduh, mak ini Yesus kan? Ketika Abang gunakan kata karangan manusia, Woi, disitulah Abang ngomong menolak. sendiri dia. Aduh, ini orang ngomong sendiri. Kamu jangan framing Maruba. Bang Ardi nggak ada Saya bilang bukan itu framing, karangan dia sudah manusia. ucapkan begitu. Anda jangan Saya apa. nyimak loh di sini. Kamu. Ya betul. Di mana? Saya minta gini loh, Bung. Kalau otoritas tertinggi Anda adalah Yesus, ya kan? Berarti yang berhak memberikan itu adalah Yesus. Pertanyaan saya, di mana Yesus memberikan otoritas kepada Lukas untuk menulis kisah para rasul? Di mana tertulis? Jadi begini, Yesus memberikan otoritas Waduh, kepada Mak. muridnya. Dengar dulu, kepada muridnya, 12 muridnya. Kemudian 12 muridnya memvalidasi Paulus memvalidasi Lukas. Kapan lah ke-12 muridnya Jadi, memvalidasi? apa yang dituliskan mereka itu Di mana? Di mana tertulis? Di mana tertulis Lukas? Dengerin, di mana tertulis Lukas adalah murid Yesus yang diberikan otoritas? Di mana? saya ulang lagi ya. Anda putar-putar aja tak apa-apa. Saya ulang lagi. Yesus memberikan otoritas kepada 12 muridnya. 12 muridnya mengakui menerima tulisan Rasul Paulus. Di mana? Di mana? Di mana 12 murid? Di mana 12 muridnya Itulah saya mengaku, dengerin, di mana 12 muridnya secara mengaku keseluruhan, mengaku Jadi, menerima kisah para rasul? Di mana? Di mana 12 murid? melalui Dengerin. Dengerin, melalui dengerin, perwakilannya, di yaitu mana? Ngomong terus nih orang. Dengerin, kuculuk, dengerin penipu, Terus penipu, dengerin penipu, saya nggak penipu. dengerin penipu. Di mana 12 murid Yesus? Apa yang Anda bahas lagi tuh? Penipu, Dia dengerin. nggak nipu Bang Ardi, dia ngarang Bang Ardi. Marah. Iya. Di mana, dengerin ya, di mana 12 murid Yesus memvalidasi kisah para rasul? Di mana tertulis? Jadi Petrus mengakui kerasulan Paulus. Nggak usah kemana-mana, saya nggak tanya itu. Pertanyaan saya, di mana 12 murid Yesus? Dengerin pertanyaan saya. Di mana 12 murid Yesus memvalidasi tulisan kisah para rasul? Di mana? Petrus mengakui kerasulan Paulus. Jangkrik nggak nyambung, tanya apa, jawabnya apalah, kacau ini. Kacau, nggak nyambung kau nggak nyambung, aku tanya apa, kau jawab apa. Jadi begitu. Apanya begitu, nggak nyambung. Pertanyaan saya, di mana 12 murid Yesus memvalidasi tulisan kisah para rasul? Di mana? Ya, Petrus kan murid terutama murid pertama Yesus yang di Ya di mana Petrus? Di mana Petrus menyatakan memvalidasi kisah para rasul? Di mana?
bukan kisah para rasul. Lola ini? Lola ini? Paulus, dengar dulu. Loh, gimana sih? Ini loh. Yang saya tanyakan, kisah para rasul ini, kucluk dari tadi itu, tulisan kisah para rasul ini kan yang nulis Lukas. Betul? Ya. Nah, di mana Yesus memberikan otoritasnya kepada Lukas? Di mana? Melalui Paulus, pengakuan Paulus. Hah? Melalui Paulus. Saya Ya. tanya Yesus kok Paulus sih? Jadi begini, saya sudah jelaskan tadi, Yesus Astagfirullah, nggak nyambung nih orang, kacau. dan Rasul Petrus Kacau, nggak mengakui nyambung, bro, nggak nyambung. kerasulannya Rasul Paulus Bang Zuma mengakui udah Lukas. aktif belum, Bang Zuma? Itu. Nggak aktif, nggak nyambung. Bang Zuma, monitor, Bang. Gurunda, Gurunda. kacau ini, nggak nyambung loh ini. Bang, saya tanya apa? Kalau orang bertanya, didengarkan dulu pertanyaannya, dianalisis di dalam otak Jelas, biar gak goblok jawab, gitu kan. apalagi? Dianalisis dulu di dalam otak. Saya sudah analisis. Pertanyaan saya, di mana Lukas diberikan otoritas oleh Yesus? Saya nggak tanya bukan dari Yesus, yang saya tanya dari Yesus. Saya tidak bertanya yang bukan dari Yesus, paham? Udah dibilang dia dipilih murid. 12 murid, salah satunya Petrus mengakui kerasulan Paulus. Saya nggak tanya itu, kucluk. Paulus mengakui Saya- Lukas. Jadi gitu dia. Saya nggak tanya itu. Saya tanya di mana Yesus memberikan otoritas kepada Lukas. Nih saya kasih contoh ya. Ini saya kasih contoh ya. Oke. Nah ini aku kasih contoh. Nih, aku kasih contoh nih. Allah memberikan otoritas kepada Nabi Muhammad, ya, atau Rasulullah. An-Nisa 59. Ini perkataan Allah ya. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya. Duh, jelas, taatilah, langsung ada otoritas dari Allah. Taatilah Rasulnya. Taatilah Allah, taatilah Rasulullah, dan taatilah ulil amri atau pemimpin di antara kamu. Nah, tuh. Taatilah, langsung otoritasnya dari Allah. Sekarang saya tanya, di mana otoritas Lukas? Di mana Lukas dapat otoritas dari Yesus? Di mana? Jadi otoritasnya berasal dari 12 murid yang langsung. Oh, berarti bukan dari Yesus. Berarti bukan dari Itu Yesus. tetap dari dia, karena sampai sekarang begitu polanya. Loh, kok polanya? Berarti bukan iya dari begitu. Yesus kan? Makanya Ya, pendeta. berarti Lukas. Jadi Berarti pendeta dari mana Lukas. rupanya? Tetapi dari situnya polanya. Ngomong sendiri. Dengerin. Ngomong sendiri. Abang paham Dengerin. ya, kita sampai. Ngomong sendiri. Pola. Begitu dia. Di mana? Oke, saya kejar ya. Udah, kita ikutin. Kamu bilang apa tadi? Lukas dapat otoritas dari siapa? Rasul Paulus Ah, di mana? Paulus dapat otoritas dari siapa? dapat pengakuan. Paulus dapat pengakuan dari murid seperti Petrus. Ah, di mana ayatnya Petrus memberikan otoritas kepada Paulus? Saya tanya otoritas ya. Di mana ayatnya? Pengakuan, bukan otoritas, pengakuan. Oh, bukan otoritas berarti bukan Pengakuan. otoritas. Gitu loh. Beda Jadi ada berarti. pengakuan. Ya, nggak nyambung berarti ya. Berarti Luar bukan biasa, otoritasnya. Pak. Gua bilang dari tadi siap-siap untuk kecewa. Berarti bukan otoritas. Pengakuan. Berarti pengakuan Bang Handi. Cuma Jadi pengakuan kesimpulan- aja tapi. Jadi kesimpulannya gini loh, ya. Pengakuan. Gini loh, izin bang. Jadi kalau Paulus menulis, dia mengaku diutus oleh Yesus. Kalau Lukas menulis, Lukas mengaku diutus oleh Paulus. Kalau Petrus, ya semua saling mengaku saja. Tapi yang diakui itu tidak mengakui dia. Nah, itu Gitu loh. betul. Itu kira-kira Betul. begitu ya. Betul Bang Handi, betul. Jadi kesimpulannya Cuman hanya aku pengakuan aja. Hanya Cuman pengakuan pengakuan saja. sepihak, Itu pengakuan kata sepihak Anda. ini. Ini Paulus mengakui Lukas, Petrus dan murid-murid lain mengakui Paulus kerasulannya. Apa sih ini? Eh, Saya nggak tanya itu, saya tanya Anda di mana. balikan.
Saya nggak tanya Bukan itu, Tuhan saya diri tanya. sendiri. Saya Ada nggak tanya pengakuan, ada itu. saksinya. Saya nggak tanya itu. Saya tanya di mana Lukas diberikan otoritas untuk menulis kisah para rasul oleh Yesus, di mana ayatnya? Saya sudah Paham? katakan tadi dari pengakuan para murid. Saya nggak tanya pengakuan, saya Dan tanya Rasul otoritas. Paulus. Aduh, otoritas tuh kayak gini loh, bro. Bro, otoritas kayak gini loh. Nih ya. Kalau yang punya otoritas itu ya Tuhan. Loh, lah ini Tuhanku ngomong ini nih, Tuhanku. Hai orang-orang yang beriman, Tuhanku Ya, nih ya. gimana? Hai orang, dengerin dulu. Kalau ada orang ngomong dengerin. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan taatilah ulil amri di antara kamu. Jadi ada 3 otoritas yang ada. Allah menyuruh menaati Allah menyuruh menaati Itu di mana Rasulullah. tertulis itu, Bang? Itu di mana Anisa tertulis? 59. Anisa Siapa itu Anisa? 59. Berarti tulisan Nah, ini- Anisa itu. Loh, kok tulisan Anisa? Ya iya, karena Anisa itu harusnya Muhammad. Harusnya Muhammad yang Makanya jangan dibawa bodoh, jangan dibawa bodoh. Karena Anda kan begitu kucluk cara Anda. main Anda. Ya udah Oh, berarti cukup. kejadian, kalau kejadian yang nulis kejadian. Ya gitu. itu cara main Anda tadi. Ya enggak, kalau di sini Ini kan kamu tulisan bilang Anisa Paulus. ini terus yang nulis adalah Anisa, berarti kalau kejadian yang nulis kejadian. Gitu. Ya. Kitab kejadian itu yang nulis kejadian gitu. Ya saya tanya siapa yang itu Anisa itu Enggak, siapa? jawab dulu. Yang nulis kejadian Tidak, kejadian enggak. berarti. Yang kejadian Musa. Saya tanya kan. Makanya itu. Saya Nah, tanya makanya siapa itu. nulisan Nisa? Siapa nulisan Nisa itu? Banyak Yang menulis ini sahabat Nabi lah. sahabat Nabi, Ya apa namanya? Zaid bin Sabit, Abu Zaid. Banyak. Ya apa namanya? Banyak. Coba satu spesifik dulu. Masa semua Ah, menuliskan ini Kasih. kasih. Anisa ini, oke, Anisa kita sepakat dulu bahwasanya Anisa ini Quran bukan Bible. Sepakat? Iya, Quran itu. Anissa ini menggambarkan Ya Quran, oke, wanita. Anisa siapa yang nulis? Quran ya, oke, sepakat kita Quran, kita kasih. Pada zaman Nabi SAW, Al-Quran dihimpun pula, ditulis dan dihafal oleh 4 orang yang semuanya dari kalangan Ansor. Al-Quran ya, bukan Bible ya, Al-Quran. Iya. Mereka adalah Ubay bin Ka'ab, Mu'adz bin Jabal, Abu Zaid dan Said bin Sabit. Toh, jelas. Siapa Udah, yang nulis selesai. Anisa? Saya bilangnya Mas ampa-ampanya satu semua. Loh, ini nulis. gimana Iya, sih anak Al-Quran. ini? Al-Quran Dan ditulis siapa yang semuanya. nulis Anisa? Semua, bukan cuma Anisa, bukan Tanya cuma Anisa. Iya, kan tadi kan Anisa harus jelas itu. Yo, Kalau disebut lengkap, bukan cuma Anisa, lengkap semua, cukup bukan lah. cuma Anisa. Berarti nggak tahu dari Bang keempat Ardian sama ini Anda, Bang Ardian diskusi sama batu mati. gitu. Wah, Gini batu aja. kucluk, Cukup ya, kucluk. bro ya. Saya tanya lagi Kucluk. siapa itu yang keempat itu? Kamu dari Kucluk. tadi ditanya, Apakah ada di kamu Quran tadi atau dari kita tadi sama ditanya mereka? sama Bang Ardiansa, tak satu pun kau Anda kan nggak sanggup jawab, kan? Giliran udah dijelaskan, kamu nggak ngerti. Anda nggak sanggup Bertanya jawab, kan? dijelaskan nggak ngerti. Ditanya minta dari menjawab Tuhan nggak Anda. ada jawaban. Gimana Saya kamu minta ini, dari bro? Tuhan Anda bahwa Oh, keempat sebenarnya itu hostnya ini apa tidur ini namanya? nggak ada moderator kita nggak bisa memute ini host. Udah saya mute Bang Adi. Ya, gitu loh. Saya mute. Ada Bang Ardi moderator. Ya, sorry. Itulah. Udah, otakmu kosong, percuma nggak bisa jawab. Jadi gini aja pertanyaan sederhana loh bro ya. Ini saya baru masuk nih. Pertanyaan sederhana itu. Lukas menulis itu berdasarkan informasi dari mana? Silakan. Dulu yang keempat itu siapa yang memberikan otoritas sama mereka? 1, 2, 3 dijawab atau tidak? Lukas itu menulis berdasarkan informasi dari mana? Saya sudah katakan Lukas tadi. menulis berdasarkan informasi dari mana? Awal. Anda baru masuk Anda. Lukas menulis berdasarkan informasi dari mana? Jawab dulu pertanyaan saya tentang Lukas menulis berdasarkan informasi dari mana? jawab dulu pertanyaan saya itu. 1, Anda menang aja 2, sendiri. 3, Bisa dijawab. 4, 5, 6, 7, 8, 9, Gak bisa. 9 nih. Lukas menulis berdasarkan Siapa yang informasi memberikan dari mana? otoritas? Sama keempat penulis tadi itu yang kalian sebut itu Said Oke, itu. selesai. Selesai kan? Oke, Begitu mantap. aja daripada diskusi sama dinding. Itu aja selesai, ngapain repot orang kayak gitu dipiara. Ya biar Selesai, malu kan? dia. Kan kita Gitu. permalukan. Jadi gini loh, jadi terangkan. Al-Quran itu ditulis oleh sahabat. Setelah sahabat menulis, sahabat lagi mengulangi tulisannya. Wahai Rasulullah, apakah tulisan saya ini benar? Rasulullah menjawab, benar. Ditulis terus begitu. Jadi Al-Quran ditulis
semasih Nabi Muhammad SAW masih hidup. Dikonfirmasi sedetail-detailnya sampai sekarang yang kita pegang ini. Itu kalau mau berdasarkan tulisan. Tapi Al-Quran itu lebih validnya adalah bersifat hafalan. Ya, Nabi menghafal, sahabat menghafal, kita ini juga sebagian menghafal, sholat menghafal. Kalau mereka ini tidak ada satupun Kristen di muka bumi ini yang bisa menghafal Bible. Tidak ada satupun murid Yesus yang bisa menghafal Bible. Karena itu, untuk mengumpulkannya kembali, mari kita mencari jejak-jejak yang tersisa. Setelah dicari, ditemukanlah beberapa bentuk-bentuk itu atau artikel-artikel itu, ada yang berbentuk ATM. Kemudian dibawalah ke Roma. Jadi penjajah ini membawa ke Roma. Di sanalah dikanon, dipilih dan dipilih, kira-kira yang mana memenuhi syarat. Makanya antar penulis banyak yang bentrok. Setelah ditulis, selesai ditulis, setelah dikanon, kemana mereka mengadu? Kemana mereka minta validasi benar adanya atau tidak? Sedangkan tokoh yang ditulis, tokoh yang diceritakan sudah tidak ada di sekitar mereka. Apakah ini bisa dipercaya? Tentu tidak. Makanya Lukas hanya menulis berdasarkan penelitian, menanyakan saksi-saksi. Paulus menulis sebagaimana dia ingin mengajar di Galatia, di Efesus, Roma. Jadi tulisan-tulisan Paulus bukan untuk orang Indonesia, tapi tulisannya ditujukan kepada tertentu, kepada jemaatnya di Galatia, kepada jemaatnya di Roma, Efesus, dan seterusnya. Tidak ada kepada jemaatku yang ada di Indonesia. Paulus menulis berdasarkan apa? Berdasarkan inspirasinya sendiri. Bayangkan kalau seorang terpidana sudah ingkrah 2 tahun di dalam bilik penjara, dia menulis surat. Suratnya isinya apa? Ya, berbagai macam bentuk. Apakah seorang narapidana menulis surat kemudian divalidasi menjadi sebuah kitab suci? Hanya akal mati yang bisa percaya ini. Oke? Belum lagi yang lain-lain. Matius tidak bisa dikonfirmasi bahwa Matius lah yang menulis Matius. Kenapa? Ada 2 Matius. Sebagaimana Matius berjalan menemukan Matius di rumah cukai. Belum lagi Yohanes 1 nomor 1. Sebelum Yohanes hidup di muka bumi, himna Platonis Yunani sudah ada di muka bumi, dipakai untuk ajaran pagan. Dirubah katanya dari kata berasal menjadi adalah. Kemudian diinkulturasi, diplagiat masuk ke Nusantara supaya berbau ke-Islam-Islaman agar mudah untuk dipakai tepu-tepu. Bungkusnya tadinya Bible dirubah menjadi Alkitab. Tadinya Theos dirubah menjadi Allah. Tadinya Apostolos dirubah menjadi Rasul, dan seterusnya supaya berbau ke-Islam-Islaman, tapi isinya pagan. Kalau mereka tidak membungkus secara ke-Islam-Islaman, saya rasa ini tidak akan pernah laku diterima oleh orang yang normal. Untuk itu tugas kita adalah membongkar bungkus itu, menguliti bungkus itu, agar bungkus ini kelihatan di dalamnya bahwa inilah ajaran Kristen sebenarnya. Yaitu apa? Yaitu konsep Trinitas. Yang konsep ini tidak pernah diajarkan oleh para nabi. Supaya konsep Trinitas ini terbungkus rapi bisa dijual, dialah membawa Alkitab. Sampulnya menyebut kata-kata Allah yang salah penggunaan. Mari kita kuliti mereka 1 kali 24 jam. Jangan beri ampun sama mereka. Kalau dia baik, kalau dia sopan, kami segan. Kalau dia brutal, kita hajar. Intinya adalah kita harus edukasi, motivasi, bukan provokasi. Untuk itu teman-teman, tetap waspada, waspada, dan waspadalah. Mereka mengincar keluarga kita, saudara kita, lingkungan kita, khususnya Indonesia kita. Mereka mengincar agar mereka menjadi Kristen semuanya. Tapi ini hanya cita-citamu, coy. Kami Apologet Islam Indonesia
1 kali 24 jam akan menjaga saudara kami. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Bang Zuma kemana ya? Masih mau kau datang besok? Mantap Bang Andi dengan statement yang luar biasa, mantap jiwa. Teman-teman yang ada di bawah jangan lupa tap layar teman-teman, kasih kencang. Naiklah yang berkualitas gitu loh, Barakallahu yang alaikum. bisa diskusi gitu loh, bro. Erdian ngebul kepalanya, bertanya apa dijawab apa. Kampret emang. Asem. Aku tanya apa, jawabnya apa. Gue itu nggak kasihan sama dia, gue kasihan sama Ardian. Ini orang tahan lapar nggak sih? Jangkrik. Gue dengerin kan ada tamu tadi udah pulang sih. Gue dengerin ini Ardiansa. Lihat aja nanti. Ini sampai di mana dia bisa menahan kopi panasnya nih biar nggak tumpah nih. Udah di pinggir nih. Allah. Ditanya siapa ya, apakah Yesus mengakui, apakah ini mengakui, lain ditanya lain dijawab. Astagfirullahaladzim. Yang ditanya di mana Lukas diberikan otoritas oleh Yesus, kok malah ke Paulus nih, nggak tanya Paulus loh. Gimana lah ini? Pada dasarnya kan intinya adalah Paulus Lukas itu kagak pernah ketemu Yesus. Gitu loh, gimana ceritanya? Lu juga pertanyaannya nggak bener, nggak ada jawabannya itu mah. Kagak ada jawaban, lu tanya orang, jadi sehingga menjawab apa adanya gitu loh. Iya. Bang Handi gantian ini ada M24 Bang Handi. Mungkin nggak terima dengan statement tadi Bang Handi. Silakan Bang Handi. Ini mah Romo Iromo ini Bang Ayubi ini lah Ayubi. Bukan yang M24 ini loh, sampingku ini loh Bang Handi. M24 itu mikrorit loh, Kampung Melayu Senen. Bener, serius M24. Coba aja ke Jakarta, Kampung Melayu Senen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tolong yang kondusif ya Romo Iromo ya. Kalau nggak kondusif saya turunkan M24 ya. Romo selalu kondusif. Bagus, bagus. Silakan M24. Mau ditanggapi statement Bang Handi atau statement saya tadi, silakan. Masih nggak terima? Yang mana mau ditanggapi, Bang? Yang tadi, terserah, bebas mau nanggapin apa. Saya baru masuk lagi nih, Bang. Ya, ada nggak yang nggak diterima di hatinya Abang dari statement-statement kita tadi? Ada nggak? Ini loh M24, ini orang harus dikasih ini dulu Bang, kasih bukain pintu. Lanjut Bang Handi. Supaya dia berusaha masuk. Gini loh Bang, pakai M24. Anda tahu kan di perjanjian baru itu Bang, itu kan original tesnya bahasa Yunani ya Bang ya? Bang? Bang? Satu. Ya, Bang. Sorry tadi. Masa harus gua hitung sih? Anda tahu kan? Halo? Iya. Mendengar nggak Bang? Bahasa Yunani. Iya. Anda tahu nggak kalau PB itu Iya, bahasa Yunani Bang? Bahasa Latin sama bahasa Aram. Hah? Bahasa apa? Halo, kenapa, Pak? Bahasa apa aja yang ada di Bahasa Bible Bang? Aram, bahasa Yunani. Di mana ada bahasa Aram di Bible Bang? Ada PB bahasa Aram. Aduh. Bahasa Aram itu muncul pada Aramik, Bang. Aramik. Iya, Aramek itu muncul di abad 10 itu ada. Abad 10 tapi Oh, tidak, Bang. Bahasa Aram, Bang. Mak, tidak pula katanya. Kalau saya berkata begini di Bible Anda Bang ya, di PL dulu ya. Shema Israel, Adonai Elohino, Adonai Ehad. Ini bahasa Hebrew apa Arab Bang? Bang, satu, gua hitung nih, dua, tiga. Ibrani, Bang. Ini Bang, saya ulang ya. Shema Israel, Adonai Elohino, Adonai Ehad. Ini Aram apa Hebrew Bang?
Hebrew, Hebrew. Hebrew, berarti bukan Aram ya. Oke, pinter. Kalau misalnya nih enharke en hologos, kayak hologos en protontheos, kayak teos en hologos, ini bahasa Indonesia apa bahasa Yunani, Bang? Greek, Greek, Greek. Greek Yunani. Artinya di dalam Bible Anda itu satu bahasa Greek Yunani, satu Hebrew. Betul ya, Bang? Yuk. Nah, itu. Mohon izin Bang Handi. Iya, Mohon silakan. izin koreksi. Proton itu merek mobil Bang. Ya, dari Malaysia, Bang. Ya, lanjut. Saya dulu pernah kerja di sana, Bang. Setahun saya jadi konsultan di situ, Bang. Kita lanjut ya. M2. Saya cuma kasih tahu teman saya, mau bukan untuk Anda. Nggak butuh. Kenapa Anda dengerin? Kenapa Anda nangis? Oke, M24 masih mendengarkan saya? Hadir. Oke. Menurut Anda, di sampul Bible Anda itu tertulis Alkitab, itu bahasa apa, Bang? Bahasa Arab. Bahasa Arab. Bahasa Arab. Kenapa bisa ke Arab ya, Bang ya? Coba sebutkan alasannya kenapa ke bahasa Arab. Dulu Coba. itu Alasan yang logis. sejarahnya. Ya Bang, sabar dulu Bang. Dari sejarahnya itu hari turunnya Pantekosta Bang. Nah di situ bermacam-macam bangsa datang. Nah di situ ada orang Arab juga Bang. Di kisah Coba para diulang, rasul, Bang, bahasa Indonesianya bener, Bang, supaya orang paham. Bermula dari kitab ini Bang, kisah para rasul. Waktu hari turunnya Roh Kudus Pantekosta, itu para murid kan berbahasa roh dan dimengerti Oh, oleh bahasa berbagai roh. bangsa. Termaksud ada bangsa Arab di situ Bang. Nah seperti itu Bang. Ya. Menurut kamu Di hari M24? Pantekosta itu Bang ya. Iya, ya, Pantekosta ya. Ya nggak apa-apa lah, Bang. Silakan menjawab aja, nyambung kagak. Bodo amat lah ya, Bang ya. Gini, Bang, yang membawa Bible itu masuk ke Nusantara sih bangsa apa, Bang? Satu, Portugis, Belanda. Misionaris Belanda, misionaris Oke. Portugis. Oke, Belanda ya. Ambil Belandanya aja dulu ya, Bang ya. Oke. Terserah Bang. Oke. Itu masuk ke Indonesia itu, masuk ke Nusantara itu sampulnya udah Alkitab atau belum Alkitab, Bang? Itu kan mereka membawa dengan bahasanya masing-masing kan. Oke. Sini. Enggak, Belanda. ini loh, Bang, dengarkan dulu, Bang, bahasanya, Bang. Iya kan Abang tanya tadi. Dengerin dulu. Mereka masuk. Bible Anda itu masuk ke Nusantara itu kan satu buku tuh. Sampulnya itu tertulis Bible atau Biblika atau Biblos atau sudah Alkitab? Beli Bible. Belum jadi Alkitab sih. Belum menjadi Alkitab. Oke. Artinya belum tulisan Belum. Alkitab. Oke, baik, baik. Nah, menurut Anda berdua, dari akar kata mana ya sampulnya dirubah menjadi Alkitab? Akar katanya di Yunani itu apa, Bang? Dari mana asal usulnya tadinya Bible berubah menjadi Alkitab? Apa dasarnya dirubah, Bang? Silakan. Saya kurang dalami lagi kalau bahasa Yunani Bang ya. Nah cuman kalau ini terjemahan kan. Oke, Ini terjemahan. tidak bisa menjawab, tidak bisa mendalami. Kalau Anda ini 78 bisa mendalami juga atau nggak bisa? Saya nggak maksa Anda loh. Jangan jawab kalau nggak ngerti, nanti memalukan. Saya ulang kepada Anda ya. Belanda membawa masuk pertama kali itu tentu belum Alkitab, berubah sampulnya. Masih Bible atau Biblika atau Biblos. Menurut Anda, akar kata mana kenapa berubah menjadi Alkitab? Apa dasarnya kira-kira? Silakan. Siapa yang ditanya nih Bang? 78 kah? Atau Anda ngerti nggak apa definisi pengertian Bible? Putus. Apa arti Alkitab? Ngerti nggak? Siapa yang ditanya Bang? Tadi Abang Anda ya M24 aja, silakan.
Apa arti Alkitab? Apa arti Bible? Nggak tahu juga. Sama. Saya hitung. Sa- sama aja Pak itu. Oh sama. Coba Anda artikan dulu apa arti Bible, apa arti Alkitab, kok bisa Anda mengatakan sama? Coba artikan. Kalau Anda berpendapat sama berarti Anda ngerti. Nah, silakan. Sebelum saya koreksi. Cuma taunya ya saya cuma taunya ya Alkitab itu ya Bibel. Oh, taunya hanya sama, tapi nggak ngerti gitu loh ya. Saya belum belajar sampai ke sana, Pak. Oh. Bibel itu. Tapi kalau belum belajar, Bang, kenapa berpendapat? Jangan berpendapat kalau nggak tahu, Bang. Nanti diminta pembuktian gitu loh. Jadi kalau ada saksi dimintai keterangannya di pengadilan, dia berpendapat, ya hakim harus nanya. Kecuali saya lupa, saya tidak tahu, hakim nggak nanya lagi, tinggal dicatat. Gitu loh. Ya karena saya punya iman, Pak. Oh, berdasarkan iman. Jam 24. Apa benar? Hanya berpendapat sama hanya berdasarkan iman. Betul apa tidak? Ya Bibel yang dipahami ya Alkitab. Itu bahasanya kan pengaruh bahasa aja ini Pak. Kalau di Jangan berpendapat kalau nggak tahu. ya, disebutnya Bibel. Bible artinya apa, Bang? Sudah di Indonesia. Ya seperti tadi ya Alkitab, Bibel itu ya Alkitab. Baik, menurut Anda Bible artinya apa? Ya kalau menurut Saya kan belum sama mempelajari aja, itu, Bibel Pak. sama Alkitab. Enggak, ya, saya belum ke Alkitab dulu. Bible artinya apa? Ya kalau menurut saya kan Pak, Bibel itu ya Alkitab, Alkitab itu ya Bibel. Artinya Alkitab apa? Kumpulan beberapa kitab Pak. Apa? Kumpulan dari beberapa. Ngarang aja. Ngarang lagi. Saya bilang tadi jangan menjawab kalau tidak tahu, salah nantinya, malu. Memang itu pengertiannya Pak, kumpulan dari beberapa kitab dia. Ya, coba ambil literasinya dari mana? Ambil Alkitab adalah kumpulan buku-buku. Di mana? Sedangkan Alkitab itu kalau kumpulan buku-buku, dengerin, kalau kumpulan buku-buku itu kutubun. Nah, itu baru kumpulan buku-buku. Kalau Alkitab sebuah buku. Oh, itu pengertiannya Bapak. Kalau saya kan lain. Nah, ini namanya lu nyolong arti, lu nyolong istilah Al-Qur'an, nama lain Al-Qur'an, lu salah artikan. Inilah teman-teman. Ini sini nih masalahnya nih. Ini parah nih. Siapa yang nyolong? Ini parah nih. Tidak ada yang nyolong, tidak ada ayat Bapak di dalam sini. Siapa yang nyolong? Bible artinya apa? Kumpulan dari beberapa kitab, Pak. Ya, Karena- kalau Alkitab artinya apa? Ya sama, Pak. Kumpulan Di dari mana kau beberapa ambil? kitab. Kau belajar di mana itu? Iya kan saya baca al. Ya, Berarti coba. Al itu artinya apa? Al itu artinya apa? dari beberapa. Enggak, saya tanya dulu. Al itu artinya apa? Al itu beberapa dari beberapa. Ngarang aja. Kenapa sih orang Astagfirullahaladzim. kenapa Anda bertakia Korintus di sini, Bro? Sebetulnya kita nggak nyolong, Pak. Kita nggak nyolong, cuma nyomot aja. Al itu artinya satu, Bang. Sebuah, satu. Gitu loh. Kenapa jadi banyak? Iya namanya dari beberapa kitab, Pak. Terdiri dari beberapa kitab. Wah, ngarang itu. Digabungkan. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, Alkitab itu satu, Pak. Seperti yang dibilang Bang Handi itu al itu artinya satu. Kalau kitab satu buah kitab, gitu loh Pak artinya. Jangan bilang beberapa kitab, salah Bapak itu. Loh. Iya kan pengertian saya seperti itu, Pak. Ya itu ngawur. Dari mana? Coba dari kamus mana coba? Iya pengertian saya kan al itu kitab. Nah, ya dari Berarti apa? Dari kamus gabungan mana? Dari beberapa kitab, Pak. Aduh. Sebetulnya begini loh, Pak. Astagfirullahaladzim, ya Allah, kok ada ya Pada umat saat kayak gini ya? Belanda dulu masuk ke Indonesia, itu kan kalau merujuk kepada bahasa aslinya, yakni apostolos ataupun theos,
maka umat Islam di Indonesia ini gak bakal tertarik kepada Kristen ini. Maka dari itu dibuatlah cara, dipikirkan, lalu dirapatkan, lalu kemudian digunakanlah istilah-istilah Islam ya untuk memperdaya umat Islam agar supaya Kristen itu diterima oleh kalangan orang Islam pribumi pada waktu itu. Oh, tidak bisa, Pak. Saya punya dasar. Itu, Pak. Sejarahnya Dasar. seperti itu, Pak. Iya, itu sejarahnya Bapak. Sejarahnya Bapak. Sejarah saya kan lain, kan tertulis di Alkitab. Hari Pantekosta itu berkumpul. Pantekosta di bawah-bawah. Ya memang seperti itu, Pak. Dalam Kisah Para Rasul, Pak. Nanti Bapak bacalah waktu hari turunnya Pantekosta itu. Pantekosta. Kacau. Kacau. Nah, makanya bahasa Arab itu ada juga di Kristen, karena memang ada Kristen Syria, ada Kristen Koptik. Optik lagi. Optik kali. Tempat kacamata. Memang Pak, coba Bapak share itu di Mesir, ada Kristen Koptik situ, atau masuk di channelnya Foley itu, Pak. Terus Kristen itu berasal dari mana sih, Bro? Ya di Tahu nggak? Antioquia kan Pak disebut nama Kristen. Ya, kenapa lu ke Arab-Araban kalau dari Antioquia? Lah karena memang ada orang Arab juga yang Kristen, Pak. Ya kalau ada orang Jepang menjadi Kristen, lu ke Jepang-Jepangan juga? Ya tidak apa-apa, kan bahasa mereka, bahasa Jepang. Saya cari yang bahasa saya mengerti Inilah lah. saya maksud Oten ini gitu loh, selalu berkamuflase, selalu kayak benalu di mana-mana gitu loh. Bagaimana Bapak saya? Dia nggak mau menampilkan jati dirinya gitu loh. Kenapa Anda malu menampilkan jati diri Anda? Kenapa harus ke Arab-Araban gitu loh? Kenapa Anda tidak mau ke Yunanian? Kenapa Anda membenci sekali Yunani? Kenapa? Padahal di dalam Bible Anda bahasa Orientalisnya itu Orang Yunani. Yunani ya pakai bahasa Yunani juga, Pak. Orang Yunani pakai bahasa Yunani juga. Terus Kristen Indonesia bahasa Indonesia. Masa dia ngomong di Yunani mau pakai bahasa Indonesia? Ya dia tidak mengerti itu. Bagaimana? Nah, kalau Yunani itu apa? Kalau di Yunani itu sampulnya apa namanya? Nah, saya kurang tahu, Pak. Saya bukan Yunani. Nah, kalau di Arab, Bible berbahasa Arab itu sampulnya namanya apa? Nah, saya kurang tahu juga, Pak. Tapi kenapa Saya tahu juga Arab-Arab kalau nggak tahu? Loh, emangnya kenapa, Pak? Kamu nggak tahu tapi berusaha untuk tahu, berbicara so tahu. Akhirnya apa? Yang kau kemukakan adalah sampah gitu loh. Loh, bukan saya. Kalau berbicara itu, bro, yang punya dasar, kalau Pak. berbicara itu yang kita tahu aja. Saya punya Jangan so dasar, tahu Pak. gitu loh. Saya punya dasar, Pak. Apa dasarnya? Coba kemukakan dasarnya apa? Coba. Kalau Bapak Interogasi ke Mesir, memojokkan nih. kalau Bapak ke Mesir, masuk di gereja-gereja Mesir sana, pasti bahasa Arab dipakainya, Pak. Bahasa Arab itu mereka itu bersumber dari terjemahan apa? Original teksnya dari mana? Mohon izin bentar. Ya. Mohon izin bentar. Pak Handi, Anda jangan mengintimidasi ya. Pertanyaannya jangan mengintimidasi Pak Handi. Iya, ini interogasi penyudutan ini intervensi. Kan saya sudah bilang ada orang Arab. Iya, Pak, itu yang Intimidasi. hari betul Pentekosta betul. itu. Jadi Bang Gimana Handi Bapak itu sedang melakukan kontroversi, kontroversi, intimidasi, verifikasi dan juga komparasi, betul. Kontroversi hati, kontroversi hati. Kontroversi hati. Inovasi dan Innova Ribon dan Innova Korelasi. Venture. Ya, Korelasi. Dan sekaligus koordinasi. Koordinasi, betul. Tapi nggak ada intimidasi. Isolasi. Nah, diisolasi karena Koreografi. Karena memang tujuan kita ini memang orang ini harus diintimidasi karena dia bau terasi gitu loh. Nah, Renovasi. gitu. Renovasi Bang Handi. Ya. Renovasi. Ya. Makanya kalau bicara itu jangan bau terasi, nanti kena intimidasi gitu loh. Jangan bau terasi congornya gitu. Mohon loh. izin Bang Handi sekali yang lagi, korporasi, Pak? usahakan begini Bang Handi, usahakan perbincangan kita siang hari ini itu yang mengedukasi gitu. Jadi pakailah kata-kata sengkleisme atau sungsangisme itu lebih cocok untuk kedua ini. Aku mau nanya dia dulu coba. Diam dulu kau. M24 sama Anda ini Belanda masuk ke Indonesia itu. Interogasinya Entar dulu, teroris diam dulu ini, kau. teroris Saya ini. turunkan nih.
Belanda masuk ke Indonesia itu invasi atau rekreasi? Belanda kan penjajah dalam pengertian kita, Pak, sebagai rakyat Indonesia. Ya saya kasih jawaban dua itu, tinggal pilih. Belanda masuk ke Indonesia bawa Bible itu invasi atau rekreasi? Ya, yang bawa Bible kan lain, Pak. Bukan Ford Wih, dia. Dia yang bawa Bible katanya lain. Emang yang bawa Bible bangsa apa? Ya, Biarkan macam-macam aja dia bangsa. menjawab. Kenapa harus diintervensi? Biarkan Iya. aja. Maksudnya Bapak ini kalau dikasih jawaban ya terimalah jawaban saya meskipun salah atau benarnya ya silakan. Nggak bisa Nilai begitu bro, sendiri. mesti salah. Nah, saya ulang ya, Belanda masuk ke Indonesia itu, ke Nusantara waktu itu, dia invasi atau rekreasi? Itu yang dibawa itu Pak siapa tadi kenapa keluar? Pak Hos Dia keluar karena dia ingin rekreasi katanya, di kick sambil mau beli literasi. Nggak ada yang ngekick. ada. Tadi nggak ada yang ngekick. Tadi kan dia bilang dia berekreasi sejenak supaya terindikasi, terverifikasi dan terkonfirmasi gitu loh. Lanjut Bang Andi. Ya itu betul. tidak dengar seperti itu Pak. Loh, aku dengar dia pakai bahasa roh. Bapak nggak bisa bahasa roh, saya bisa. Lanjut Bang Andi. Saya kira bahasa jin Pak. Bro, yang Bahasa roh. jadi Belanda Oh ini, bukan bahasa jin ya? jadi menurut Anda bro, Belanda ini kalau masuk Nusantara tidak bawa Bible ya? Kenapa Pak? Belanda masuk ke Nusantara waktu itu bawa Bible atau tidak? Ada Belanda yang bawa Bible, ada yang tidak Pak. Oke, yang memperkenalkan Bible ke Nusantara waktu itu siapa? Belanda atau Irak? Portugis sama Belanda Pak. Portugis sama Belanda. Baik. Bagaimana cara menyampaikannya, Bang? Diapain? Waduh, saya bukan pelaku sejarah Pak, tidak nyambung. saya. Bukan pelaku sejarah. Baik. Apakah diterjemahkan dari bahasa Belanda ke Melayu atau dari Greek ke Melayu? Kalau nggak tahu, nggak tahu. Kalau tahu boleh. Maksudnya Pak, ini kan yang diterjemahkan kalau yang saya pelajari kan yang di terjemahan di Indonesia ini dibawa dari aslinya Sinaiticus sama Oke, cukup. Jawaban kamu benar sekali, nggak apa-apa gitu. Menurut kamu penjajah itu nama Tuhannya siapa? Belanda ini nama Tuhannya siapa? kalau Belanda itu kan dulunya kan kalau tidak salah mayoritas Kristen Pak. Saya ulang, Belanda itu agamanya apa? Saya sudah bilang kan kalau tidak salah ini saya bukan pelaku sejarah itu mayoritas Kristen. Mayoritas Kristen, oke. Belanda yang mayoritas Kristen ini Tuhannya namanya siapa? Wah ini integrasinya kayak apa sih ini Pak? Satu, nggak, kalau tahu, kalau nggak usah nggak usah jawab. Tahu atau tidak? Ya lewat aja karena tidak perlu saya jawab itu. Oke, baik. Kalau Anda sendiri, Tuhan kamu ada berapa? Satu Tuhan yang esa. Satu. Baik. Siapa namanya? Bapa, Putra dan Roh Kudus Pak. Itu satu apa itu tiga? Satu tapi tiga pribadi Pak. Satu tapi tiga. Kamu jangan-jangan makan tiga ngaku satu bro? Loh itu kan Bapak yang bilang bukan saya. Coba. Di antara nama yang saya sebut nanti ini, siapakah Tuhan pencipta alam semesta ya? Siapakah Tuhan pencipta alam semesta yang kau sekaligus Tuhan kan? A. Bapa, B. Roh Kudus, B. Putra, C. Roh Kudus. D. Semuanya benar. Yang mana? Ya benar semua lah Pak. Berarti Tuhanmu ada tiga, betul? Saya kan sudah bilang Allah Tritunggal, Bapa, Putra dan Roh Ya. Kudus. Tri itu tri itu jumlahnya berapa? Kalau satu Tuhan tiga pribadi Pak. Oke, baik. Apakah pribadi Bapa, pribadi Yesus, pribadi Roh Kudus ini beda atau sama? Beda, Kalau Pak, beda. dalam artian ya beda, tapi kalau dalam artian ketuhanan sama. Beda ya?
Iya, kalau dalam Beda, Pak. pengertian Ntar lu gue matiin dulu pribadinya, sebentar. Pak. Kalau per pribadinya beda. Tapi kalau dalam ketuhanannya sama satu. Jadi Tuhanmu satu atau tiga nih? Diulang dulu nih. Ya Tritunggal, Pak. Saya penganut Tritunggal. Oke, baik. Apakah pribadi Bapak dan pribadi Yesus beda atau sama? Satu, dua, tiga. Satu Allah, tiga pribadi, Pak. Nah ini iya, apakah pribadi Yesus dan pribadi Bapak sama atau beda? Beda, Pak. Iya, kalau secara kepribadian beda, bisa dibedakan. Tapi Oke. kalau secara ketuhanannya ya satu, sama. Sama, baik. Apakah Bapak dan Yesus itu menyatu atau berpisah? Yesus mengatakan roh Allah ada padaku, ya ada Oke. padanya lah. Satu. Oke, oh berarti menyatu. Ya, betul. Menyatu, Oke, Pak. menyatu, baik. Apakah Bapak di dalam diri Yesus itu maha kuasa? Ya jelas. Maaf. Jelas, baik. Nah, kita langsung cek waktu Yesus hidup. Waktu Yesus hidup di muka bumi, apakah Yesus maha kuasa? Jelas, Pak. Oke, Nah, baik. dia berkuasa mengampuni dosa, Pak. Baik, baik. Punya kuasa. Apakah Yesus pernah menjadi bayi? Pernah, Pak. Pernah. Pernah, jelas. Pernah, baik. Apakah Yesus waktu bayi dia maha kuasa? Dalam kemanusiaannya tidak berkuasa, tetapi dalam keilahiannya berkuasa. Oke, baik. Apa yang dikuasai Yesus waktu bayi? Susu. Dalam kemanusiaannya ya dia tidak bisa berbuat apa-apa, tetapi dalam keilahiannya dia sangat berkuasa. Apa? Ketuhanan di dalam diri bayi apa yang dia kuasai? Ya semualah alam semesta. Asi. Gimana caranya mau berkuasa jalan aja nggak bisa? Loh itu kan kemanusiaannya, Pak. Nah, terus ketuhanannya ada di dalam manusia toh? Ya jelas. Oke. Nah, waktu bayi ini apa yang dikuasai? Tuhan di dalam bayi apa yang dikuasai? Susu, Pak. Susu, Pak. Susu. Betul itu. Ya benar, ini kata teman-teman saya di sini benar. Dia menguasai air susu ibunya. Kenapa? Karena Yesus ini tidak punya saudara kembar. Dan bapak tirinya itu namanya Pak Yusuf tidak boleh mencampuri dulu. Karena ini kewenangan penuh. Ini kekuasaan penuh. Ini jatah penuh sang bayi. Nggak boleh diganggu. Betul apa betul? Betul, Pak. Betul itu, Pak. Betul, Pak. Betul. Betul, Pak. Bapak sudah berkata jujur di sini. Saya sangat salut kepada Pak Handi. Gimana M24 setuju bahwa Yesus Maha Kuasa? Menurut Anda yang dia kuasai waktu dia bayi adalah air susu ibunya. Karena tidak boleh orang lain mencampurinya, betul? Itu Betul, Pak, Pak. Bapak diskusi Betul aja itu, sudah Pak. dulu sama Iya, si betul. Romo itu, sama si Ardiansa itu. Mereka yang jawab. Betul, Anda, Pak. Anda setuju gak jawaban mereka? Setuju, Pak. M24 jangan ngetem melulu, jangan ngetem. Buka pintunya, penumpang mau naik. Bro, Halo bro, mau kemana ya. bro? Ya gimana? Apa yang dikuasai itu? Mau kemana bro? Jelas Ya. kan Allah itu berkuasa atas segalanya. Sama dengan Oke, pengertian baik, Bapak, kan? baik. Anda tadi mengatakan di dalam diri Yesus ada kemanusiaannya, betul? Ya, Oke. Apakah kemanusiaan Yesus itu bertuhan atau tidak? Yesus itu sang firman kan? Firman Saya nggak nanya itu. Dengerin ini bahasa Indonesia loh. Yesus kan ada kemanusiaannya nih, betul? Iya, Apa? Apakah kemanusiaannya Yesus ini bertuhan atau tidak? dia tidak bertuhan, dia sendiri adalah Tuhan, Pak. Berarti kemanusiaan Yesus ini ateis, tidak punya Tuhan. Tunggu sebentar. Bagaimana Romo?
Ya Pak. betul, seperti itu Pak, Betul, Pak. betul Pak. Karena dia sendiri adalah Tuhan Pak. Jadi ya memang ateis Pak. Betul, Pak. Jadi kemanusiaan Yesus ini tidak bertuhan. Artinya kalau ada manusia tidak bertuhan, artinya ateis. Betul, Pak. Mestinya dijawab dong, manusianya Yesus itu menuhankan rohnya. Baru dia Yesus tidak ateis manusianya itu. Tapi kalau Anda mengatakan manusianya Yesus tidak bertuhan, nah ya artinya ya manusianya Yesus ateis gitu. Wah, Yesus berkuasa mengampuni dosa, Pak. Saya belum ke sana dulu. Saya belum ke sana dulu, Bang. Ini dulu sebelum dia mengampuni dosa, ini dulu manusianya Yesus dulu ini loh. Tapi gini Bang Handi, Anda ini diskusi atau kayak mana sih? Saya nggak nengok Bang Handi. Dari tadi diskusi nih Pak. Ada tanya jawab di sini Pak. Pak. Dia Ini wartawan. ini Pak. Tenang aja. Berantem kita Pak. Diskusi tapi dia yang menjawab gitu. Kita yang menjawab, Pak. Kita jawab, Diskusi tenang apa aja. Diskusi lintas agama, Pak. dia wartawan, Pak. Iya, saya Wartawan. tahu. Dia bertanya, dia lagi yang menjawab. Dijawab orang. Yang menjawab katanya jawabannya enggak, itu yang salah. menjawab bukan Bang Harusnya Handi, ini Pak. jawabannya gitu loh. Yang menjawab bukan Bang Handi, Iya. Pak. Kalau Kita jawabannya yang salah menjawab. tahu. Kita yang menjawab, namanya Pak. namanya juga tidak mengerti bahasa Indonesia, Pak. Siapa yang ditanya dan Pak, siapa yang kebenaran menjawab. yang Nah, itu. yang menjawab saya dari tadi, Pak. Yang menjawab Nah, saya, bukan Bang iya. saya yang menjawab. Saya juga jawab loh, Pak Romo. Pak Romo, jangan lupakan saya. Yang Saya juga ditanya- menjawab, Pak yang Romo. ditanya Pak Pertanyaan Hadi. dari Bang Atau Hadi. kalau oke cukup, kalau begitu karena ada siapapun yang mendengarkan di Yang sini. ditanya Pak Andi. Sebentar dulu, diam dulu ya. Iya, Cuma diam yang dulu. jawab ya si Romo itu Udah, sama si siapapun Pak yang Ardi. mendengarkan di sini, siapapun Jadi yang ya, mendengarkan pusing, kan? boleh menjawab. Saya ulang ya, siapapun yang mendengarkan boleh menjawab. Apakah Yesus waktu hidup di dunia dia adalah manusia? A, Betul, manusia, Pak. B, tidak. Manusia, Pak. Ya, siapa yang menjawab silakan. Manusia, Ya, Pak. manusia, Pak. Manusia, Pak. Manusia. M24 kebenaran mau menjawab atau tidak? Itu ikut saya, Pak. Manusia itu jawabannya dia. Sama, Pak. Ayo jawab. Kita Boleh bertetanggaan. saya menjelaskan, Pak, kenapa saya menjawab manusia? Enggak perlu Pak, enggak perlu. Saya enggak minta Oh, penjelasan. Baik, Pak. Ya. Baik, Pak. Baik, Mas, Pak. M24 ini mau menjawab ya apakah Yesus manusia waktu hidup? Karena ini Saya tidak tetangga dengar tadi, saya. Pak, pertanyaannya. Saya tidak dengar. Ya, diulang lagi. Apakah Yesus itu waktu hidup dia manusia? A, manusia, B, bukan manusia. Manusia, Pak. 100% Allah dan 100% manusia. Oke. Jadi ada kemanusiaan Yesus, betul? Ya. Oke. Betul, Pak. Pertanyaan selanjutnya. Apakah kemanusiaan Yesus ini bertuhan? A, bertuhan, B, tidak bertuhan. Bertuhan, Pak. Silakan yang lain menjawab. Romo Iromo ikut saya, Pak. Bertuhan, Pak. Sama M24 juga ikut saya. Sama jawabannya kita. Bertuhan semua, Pak. Kurang jelas, Pak. Kurang jelas ya. Apakah kemanusiaan Yesus ini waktu hidup di dunia ini Yesus bertuhan? A, bertuhan, B, tidak. Bertuhan, Pak. Nah, Bertuhan, Pak. Bertuhan, Pak. Oke. M24 silakan, bertuhan atau tidak kemanusiaan Yesus? bertuhan, Pak. M24 1 2 3. Kalau udah friend atau pingsan? Dia sepakat dengan saya, Pak, karena saya sebelahan sama dia, Pak. Itu. Kebenaran tadi protes dia. Sekarang dia nggak mau menjawab. Halo, Pak. Kenapa, Pak? Ya. Nah, kalau kemanusiaan, apakah kemanusiaan Yesus bertuhan atau tidak? Allah Yesus 100% Allah, Pak. 100% manusia. Dia adalah Tuhan itu sendiri. Iya, manusianya Yesus ini bertuhan atau tidak? Loh, Yesus kan Tuhan juga, Pak. Berarti manusianya tidak bertuhan. Dia Allah, sepenuhnya Allah, dia sepenuhnya manusia, Pak. Iya, manusianya yang saya tanya. Manusia Yesus ini bertuhan atau tidak? Loh, tidak bisa Bapak paksakan saya. Jawaban saya sudah demikian.
Mau nggak apa-apa. Bertuhan Pak. Tadi M24 intinya sepakat dengan saya Pak. Jadi manusia Yesus itu bertuhan Pak. Lanjut Pak. Oke, lanjut kedua ya. Kita cek nih, bertuhan atau tidak nih. Di dalam Bible, Yesus itu pernah berdoa. Berdoa, itu ya. Jadi manusia Yesus ini berdoa. Pertanyaannya, manusia Yesus ini berdoa kepada siapa? A, kepada Tuhan. B, kepada dirinya. Kepada dirinya sendiri itu Pak. Jadi Yesus itulah yang mengutus Yesus Pak. Jadi Yesus itu berdoa kepada Yesus Pak. Oh, Itu jawaban saya Pak. betul lo M24. Kau setuju Yesus berdoa kepada dirinya sendiri? Betul, karena Yesus itulah sendiri Tuhan dan firman Pak. Ya. Jadi Yesus mengutus dirinya sendiri. Betul Pak. Jadi contoh misalnya kalau pergi beli rokok ke warung, Pak, aku mengutus diriku sendiri mau beli rokok, begitu? Ya Pak, kurang lebih begitu Pak. Apa nggak digaplok tuh penjual? Bapak jangan ketawa. Bapak jangan ketawa. Saya juga pengen ketawa. Bapak jangan ketawa. M24. Ya, astagfirullahaladzim. Kok bisa ada begini ya? Bapak kalau tanya aja. Jangan ketawa, Bapak. Jangan ketawa. Ini mana dia nih M24 nih? Bro, Yesus itu berdoa kepada siapa? Bapak diskusi sama siapa ini? Diskusi sama kamu lah, kamu telat, jadi diwakili. Oh, sama Pak Ardi saja dulu Pak, saya mendengarkan aja dulu. Enggak, kamu saya tanya, Yesus itu waktu berdoa kepada siapa? Ayo bro. Sama Pak Ardi aja dulu Pak. Oh, Saya jadi Yesus berdoa kepada Pak Ardi? Loh, kok bisa? Kok bisa Yesus berdoa kepada Pak Ardi? Gimana sih lo jawabannya? Bro. M24. Cek. Kalau kebenaran begini nggak mau dia ngomong tuh. Bahaya ini pertanyaan ini. Ini kalau pertanyaan ini kalau gue buka open mic habis gua. Yang penting Yesus Tuhan, Pak. Itu yang penting, Pak. Suka-suka Tuhan gitu. Yesus Tuhan, Pak. Itu kata M24. Nah, terus kalau Yesus Tuhan, anak Tuhannya Maria siapa tuh? Tuhan juga, Pak. Anaknya Maria? Tuhan. Bih, anak Maria memperanakkan Tuhan. Iya, Pak. Terus yang disusui Maria? Tuhan juga, Pak. Bah, kan Yesus Tuhan, Pak. Kan di dalam diri Yesus itu ada Tuhan. jadi Bunda Maria menyusui Tuhan. Telah lahir bagimu Tuhan di kota Daud. Tuhan, Pak, itu, Pak, tulisannya. Halo Pak, saya Ya. boleh bertanya? Oh, silakan menjawab dulu, jangan bertanya. Saya bertanya satu aja Pak. Itu loh, Bunda Maria itu Tuhannya siapa ya? Saya bertanya satu aja Pak, boleh tidak? Ya ini dulu jawab dulu, Tuhannya Maria siapa baru bertanya. Iya saya bertanya, Bapak bertanya sudah berapa puluh kali. Anda nggak pernah menjawab kok. Yang menjawab Pak Ardiansah, kamu nggak pernah menjawab. Bagaimana Bapak? Jangan takut ditanya Pak. Gampang kalau takut bertanya bertanya, mah. Pak. Ini dulu di Tuhannya Maria siapa ya? Jangan takut Lebes ditanya, tidak Pak. akan pernah bisa ditanya Bang M24. Dia takut ditanya mengenai imannya. Makanya nggak usah ditanya. Kita ditanya aja terus. Ya kamu sendiri nggak pernah menjawab. Kamu sendiri diam dari tadi kok. Kamu diam dari tadi Pertanyaannya loh. apa, Pak? Pertanyaannya apa, Pak? Coba M24. Gampang kok. Pertanyaan apa sih Kristen nggak bisa dijawab? Tapi kalau saya udah menjawab, nanti kau jawab juga pertanyaanku ya. Ya, sana tanya. Oke. Bang M24 atau saya yang bertanya sama Andi? Diam kau dulu kebenaran, diam dulu Kebenaran aja dulu. M24. Kebenaran dulu aja. Oh, iya, Tanya. iya. Silakan Pak. Oke Bang Andi. Anda kan disunat nih Bang Andi kalau menurut Islam. Iya kan? Betul nggak? Ya. Ya.
Jadi di mana sih tertulis di dalam Al-Quran sendiri Anda disuruh untuk bersunat? Tapi bersunat langsung ya Bang Andi, bukan milad Ibrahim apa segala macam, disuruh di situ bahwa Anda harus bersunat gitu. Ada nggak? Ada itu. Udah kau jawab Oke, tadi. tunjukkan Bang Andi, biar kita buka. Ya, biar kita buka. Di mana Bang Andi tertulis? Nah, jadi sumber Islam itu bukan hanya Di Al-Quran Al-Quran. ada nggak Bang? Anda ini kan bertanya, inilah. Anda ini kan Iya, bertanya. saya tanyakan, ada nggak itu di dalam Ada. Al-Quran? Itu saya tanyakan. Ada ya, di mana ayatnya? Biar saya Iya. buka. Bagaimana orang mau menjawab kalau kau ngerocos terus? Oke, silakan. Ya gitu kan. Jadi di dalam Al-Quran itu dijelaskan kan, yang di surat Al-Baqarah gitu ya. Di situ kan dijelaskan mila Ibrahim. Abraham itu orang yang hanif. Jadi umat Islam itu mengikuti sebagaimana Ibrahim itu disunat. Jadi kita mengikuti mila Ibrahim, salah satu itu milanya sunat. Ya itu. Jadi di dalam Ibrahim itu bersunat Bang Handi. Ada Pak, ada Bang Andi, ada. Di mana di Al-Quran? Ya, Ada. tunjukkan, silakan. Ini tak tunjukkan. Tak tunjukkan Bang Andi, saya bantu Bang Andi. Ya. Host tolong kecilin host. An-Nahl ayat 123 ya. Di antara syariat Nabi Ibrahim yang masih berlaku pada masa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ialah pelaksanaan apa Bang Andi? Kita Selesai. Gantian tanya balik Bang Andi. Silakan Bang Andi. Di mana tadi Bang? Biar saya buka Bang. Itu tafsiran, Ya, Pak. saya Itu buka tafsiran itu. Ya memang. Dan memang. Kan milah Ibrahim itu apa artinya? Apa milah Ibrahim? Jangan tafsiran Anda Itu buka. tafsiran. Kok nggak Pak. boleh sih? Tafsiran. Loh, ini kan punya kita, Satu-satu. punya Muslim. Punya Muslim, kenapa kita nggak boleh jawab pakai Muslim? Kan bukan punya Kristen ini. Saya tanya Bang. Ini kan Iya, ini kan tafsir betul. Di Quran. Al-Quran di mana? Itu Ah, tafsiran, Quran kan? dengerin. Tafsir, kan? Quran itu dengerin. Al-Quran Quran ini dengerin. tafsir. Ngomong Kau sendiri nggak mau loh dia loh. mendengarkan. Inilah kau Iya. ini kau bertanya, kau yang ngoceh anjing. Aduh, ini kau ke anjing naik di sini begini nih. Kau yang bertanya, kau yang rese, dasar monyet pemakan babi. Kalau bertanya itu monyet, dengarkan orang menjawab dulu. Gitu loh. Punya ilmu boleh dikanter gitu, dasar monyet kalian ini gitu loh. Sedangkan saya bertanya, kamu nggak pernah menjawab gitu loh. Betul, Ya Bang Andi. jangan jadi monyet di sini, jangan pemakan babi lo bawa-bawa, jangan sifat-sifat Belanda bawa naik. Bertanya itu dengarkan orang menjawab. Nah kalau kau punya ilmu boleh kau membantahnya begitu. Oke? Betul itu Pak. Betul Pak. Betul Bang. Betul Bang Andi, betul. Jangan sampai gue keluarin kata-kata Yesus yang mengatakan orang guguk. Gitu ya. Betul Bang Andi itu betul. Oke. Yud. Jadi Quran ini pada saat turun itu pasti ada yang namanya asbabun nuzul, sebab-sebab turunnya kan begitu kan. Nah, di dalam tafsiran surat An-Nahl ayat 123 ini, maka di sini jelas di Qur'annya tertulis milah Ibrahim millatania. Coba kita cek di sini ya. Kemudian kami wahyukan kepadamu Nabi Muhammad, ikutilah agama Ibrahim. Jadi Rasulullah disuruh mengikuti Allah agama Ibrahim sebagai sosok yang hanif dan tidak termasuk orang-orang musyrik. Nah, milah Ibrahim ini apa saja gitu loh. Apa saja milah Ibrahim ini kan begitu kan. Agama yang Nah, ini kan. Ternyata di dalam syariat-syariat Nabi Ibrahim itu dikatakan bahwasanya syariat Nabi Ibrahim yang masih berlaku pada masa Nabi Muhammad SAW ialah pelaksanaan khitan, gitu loh. Jadi memang nggak bisa dipungkiri lagi, milah Ibrahim itu harus dijelaskan apa sih milah Ibrahim itu nggak bisa lepas dari konteks. Milah Ibrahim itu apa? Yang pertama apa? Kemudian ya apa saja milah Ibrahim? Satu, menyembah satu-satunya Tuhan, itu yang jelas. Dua, khitan. Tiga, nggak boleh berzina dan lain sebagainya. Banyak gitu loh milah Ibrahim itu telah diwahyukan
kepada Nabi Ibrahim oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu masih berlaku dan tidak batal gitu loh. Masih berlaku. Makanya kalau memahami Quran itu jangan pakai dengkul. Jangan pakai dengkul ya. Karena dengkul itu bukan untuk memahami Quran. Tetapi dengkul itu untuk untuk menempelkan dengkul itu ke kepalamu biar kepalamu tuh cerdas gitu loh, gak kucluk. Lanjut Bang Handi. Oke. Ya, betul sekali itu Pak, betul Pak. Jadi udah jelas surat An-Nahl 102. Bentar dulu Di M24. situ dikatakan harus mengikuti agama Ibrahim. Ibrahim itu agama apa, Pak? Hanif. Hanif. Agamanya Hanif. Ibrahim itu Muslim dia. Berserah diri kepada Tuhan. Berserah diri kepada Allah. Muslim dia. Muslim, Pak. Ya. Ini Ya, loh, sama ini loh ya. Pak. Sama Ini Pak. loh, ikutilah agama. Nah, wahai Nabi Muhammad, agama Ibrahim. ikutilah agama yaitu sikap hidup dan akhlak Nabi Ibrahim yang lurus dan selalu dalam kebenaran dan dia bukanlah termasuk orang musyrik. Jadi itu yang dimaksudkan gitu loh. Iya, agama Abraham itu siapa, Pak? Ibrahim Hanif. apa? Hanif. Hanif ini loh. Oh, berarti Bapak agamanya Hanif gitu. Ya, ini nggak ngerti dia. Agama kok Hanif. Loh, kan di situ tertulis tadi, ikutilah agama. Ya udah sini saya jawab udahlah. Ini orang kayak gini. Muslim dia kenapa? Nabi Ibrahim itu bukan Kristen tapi dia Muslim. Iya. Gitu. Muslim itu artinya, dengerin, Muslim itu berserah diri kepada Allah. Semua perintah-perintah Allah dilaksanakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, termasuk perintah sunat. Itu, jadi dia Muslim berserah diri. Dia bukan musyrik, Pak. Dia bukan musyrik, Berarti Pak. bahasa umum itu, Pak ya. Karena berserah diri. Ya. Kalau kamu berserah diri kalau kamu berserah diri kepada siapa? Iya, jelas berserah diri kepada Bapa lah di surga. Terus Yesus diapain? Bohong itu Tunggu Pak, dulu, Pak. bohong Pak. Bohong Kena lagi lu sama gua. Bohong, M24 bohong, Pak. Saya mau Bohong, tanya Pak. ini, Pak. Bohong Pak. Bohong Pak. Bohong itu Pak. Bohong, Pak. M24 Iya, Pak. bohong Lagi, Pak. jadi Pembohong itu Pak dia Pak. Ayat sunat tadi itu tidak terdapat dalam Al-Quran ya. Nah itu. Kamu nggak baca tadi surat An-Nahl 123 itu? Itu kan Al-Quran, Pak, yang Bapak bacakan juga itu tafsiran baru. Nah, Ya tafsiran Al-Quran itu Pak. Jadi Tafsiran Quran itu harus ditafsir Pak, nggak bisa ditafsir sendiri. Iya, saya tahu kan Bapak bilang itu tafsiran. nanti gua tanya balik, kenapa kau menuhankan Yesus? Yesus sendiri nggak pernah mengaku Tuhan. Nah, kena balik kan? Atau dalam apa terjemahan. Oke, sekarang gini aja, ntar diam dulu. Bukan Ini Kristen kalau mengkanter sesuatu benar ahlinya dia. Giliran menjelaskan pertanyaan kita, waduh, nggak ada jawabannya. Kenapa Kristen itu, dengerin dulu ya, ini sama nih, hampir sama. Tidak. Kenapa Kristen itu menuhankan Yesus? Yesus sendiri nggak pernah mengaku Tuhan. Kenapa? Tafsiran toh, dibuatkan surat kan? Maksud saya kita sepakat dulu, ada ayatnya tidak di dalam. Oke, saya jawab jujur aja ya, nggak apa-apa, biar cepat nih. Nanti saya tanya balik. Di situ tidak tertulis di Al-Quran kata sunat. Oke? Itu berarti kan tidak disunat. Tapi Nabi Ibrahim itu dihitan. Nah makanya kita mila Ibrahim. Dia dihitan, kami dihitan. Itu penafsirannya, kan oke? Oke, sekarang saya udah jawab ya. Oke. Sekarang tunjukkan di mana Yesus mengaku Tuhan pencipta alam semesta. Enggak pernah Pak. Tunjukkan. Kalau nggak ada, Pernah, Pak. kalau nggak ada tertulis, hentikan menuhankan Yesus. Jawab. Iya kan, Nggak pernah pada ada, mulanya Pak. adalah firman. Mulai pada mulanya. Iya Pak, Pada mulanya. adalah firman. Saya nggak Firman minta itu. bersama-sama dengan Allah. Saya minta, Dan firman itu- saya pertanyaan sama loh. Saya minta tertulis, Yesus mengaku sayalah Tuhan pencipta alam semesta, sembahlah aku. Di mana tertulis? Jawab. Enggak ada Pak. Enggak ada Pak. Kan sesuai permintaanmu Yesus itu, tadi. Pak. Sebagaimana permintaanmu Gitu loh, Pak. tadi, taruh dulu. Sebagaimana permintaan kamu tadi Al-Quran harus ada tertulis kata sunat. Oke, sekarang tunjukkan di dalam Biblemu tertulis dengan jelas
Ya, akulah Yesus, Tuhan pencipta alam semesta, sembahlah aku. Silakan. Gak ada, Pak. Tapi begini, Pak. Tapi begini. Yesus ini kan firman daripada Bapa itu sendiri, Pak, yang menjelma jadi manusia. Gitu. Jangan diganggu, Pak Ebi. Jawab pertanyaanku, bro. Firman itu adalah Allah. Saya nggak minta itu. Saya nggak minta itu. Mau firman apa kek, mau firman utina kek apa. Saya minta sebagaimana tadi permintaanmu ke surat An-Nahl 123. Tunjukkan di dalam Bible Yesus berkata, aku Yesus Tuhan pencipta alam semesta dan sembahlah aku. Tertulis. Silakan. 1, 2, 3, 4, Pertanyaannya jangan yang 5. berat-berat, Pak. Enggak dibalikin, tadi kan dia maksa harus ada kata sunat di An-Nahl 123. Jadi gua balikin lah. Karena nggak butuh penafsiran. Harus tertulis toh. Kalau kita Jadi masih begini, ada, Pak kalau kita Andi. masih ada hadis Nabi disunat gitu ya, masih ada yang beri contoh. Nah sekarang Anda ini